Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo pemirsa, saya Viga Priana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 22 Mei 2024. Kita ke informasi yang pertama yang dilansir dari sumek.dcu.id dengan headline "Lagi Kejari Pali tetapkan satu tersangka korupsi dana kur BRI senilai 1,8 miliar". Dari sumek.co diberitakan, tersangka kasus dugaan korupsi pemberian dana kredit usaha rakyat atau KUR pada Bank BRI tahun 2020 sedang diusut Kejaksaan Negeri Penunggal Abab Lematang Ilir atau Pali kembali bertambah satu orang. Yang mana sebelumnya, kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,8 miliar, penyidik Pitsus Kejari Pali menetapkan satu orang mantri bernama Panji Satria atau PS sebagai tersangka. Kali ini, pada Selasa 21 Mei 2024, penyidik Pitsus Kejari Pali kembali menetapkan satu orang tersangka lainnya bernama Ahmad Usman atau AU selaku mantan Kepala Unit Bank BRI Unit Betung Kantor Cabang Prabu Muli. Demikian, seperti yang disampaikan dalam rilis Kejari Pali di bidang tindak pidana khusus atau Pitsus yang diterima redaksi pada Selasa 21 Mei 2024. Diterangkan dalam rilisnya, AU dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana kur BRI, usai memenuhi dua alat bukti yang cukup saat penyidikan. Sebagaimana terlampir dalam surat penetapan tersangka nomor TAP strip 460-L-6-22 FD.2-05-2024 tanggal 21 Mei 2024 ditandatangani Kepala Kejari Pali. Selanjutnya, masih dalam rilis yang dibagikan tersangka AU, langsung dibawa ke Lapas 2B Muara Enim untuk dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejari Pali selama 20 hari ke depan, dan akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dikonfirmasi pada Kepala Kejari Pali melalui Kasih Pitsus Imam Murtado SHMH, modus yang dilakukan tersangka AU berbeda dengan tersangka sebelumnya. Diterangkan Imam bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka AU sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu tersangka PS sebagai mantri BRI telah memprakarsai 52 pinjaman nasabah. Diterangkannya, sebanyak 52 pinjaman nasabah dengan plafon pinjaman maksimal tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, dengan kata lain memanipulasi data nasabah. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.dcu.id dengan headline Jelang Idul Adha 2024, Jalan Demang lebar daun mulai marak lapak penjual hewan kurban. Dari Palembang diberitakan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2024, sepanjang jalan Demang lebar daun mulai marak dan dipenuhi oleh lapak para penjual hewan kurban pada Selasa 21 Mei 2024. Salah seorang penjual lapak hewan kurban, Iwan, menyebutkan 40 hari menjelang Idul Adha ia sudah mulai membuka lapak, menjual kambing, domba, hingga sapi. Menjajakan hewan kurban dari jauh-jauh hari juga bisa membuat bobot hewan kurban tetap bertambah karena diberi pakan secara rutin dan terhindar stres. Pengelola lapak hewan kurban sejak tahun 2002 itu juga memaparkan juga ini merupakan hal rutin yang dilakukan menjelang Idul Adha. Permintaan akan mulai meningkat saat mendekati hari Idul Adha. Untuk harga, Iwan juga belum bisa banyak komentar karena masih melihat persaingan dari lapak lainnya. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Viga Priana, pamit undur diri. Sampai jumpa.